Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan untuk video hari ini kita akan pure membahas secara data guys. Kira-kira apakah data hari ini masih sama dengan yang kita lihat beberapa bulan yang lalu? Apakah data on-chain sekarang sudah bergerak ke arah yang positif atau justru sekarang mulai ke arah negatif? Nah, kita bakalan nanti bahas di video hari ini. Sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 950 billion dolar atau naik sekitar 4,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.300-an, Ethereum 1.340, BNB 274, XRP 0,53, Cardano 0,47, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3, sekian persen hingga 30-an persen bahkan guys. XRP hari ini naiknya gila-gilaan, naiknya 31,17% ke 0,53 dolar. So, untuk para holder XRP harusnya hari ini full senyum ya, apalagi dalam 7 hari terakhir, XRP itu udah naik 62,29%. Nah, saya pengen tahu nih, apakah masih ada XRP holder yang sudah nge-hold dari tahun lalu sampai sekarang? Kalian boleh absen di kolom komentar di bawah. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, di artikel pertama di sini disebutkan this Bitcoin long-term holder metric is nearing the Bitcoin price bottom zone. Jadi kalau misalnya kita baca dari judulnya saja, harusnya kita udah tahu ya sedikit banyak bahwa data on-chain sampai hari ini pun masih sama guys dengan yang ditunjukkan beberapa bulan yang lalu. Hampir semuanya sudah menunjukkan antara kita sudah dekat dengan area bottom atau kita sudah berada di bottomnya. Nah, kita bakalan bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini adalah long and short-term holder supply in profit and loss. Yang kita highlight di sini adalah long-term holder loss ya guys. Atau misalnya, atau pemegang jangka panjang yang sekarang berada dalam keadaan rugi. Mereka nge-hold tapi masih rugi. Oke, posisinya underwater. Dan secara historis, biasanya ketika kita sudah mencapai area bottom bear market, itu long-term holder yang berada dalam keadaan loss itu menembus atau kurang lebih di angka 35%. Oke, sekarang untuk long-term holder yang berada dalam keadaan loss itu sudah mencapai angka 32. Sebelumnya, kalau kalian perhatikan di tahun 2020 kita mencapai bottom ketika long-term holder loss-nya itu 35%. Di tahun 2017 juga sama. Cuman di cycle sebelumnya itu lebih tinggi guys. Di tahun 2015 kita melihat bahkan hampir mencapai atau bahkan menyentuh ke 40%. Jadi hampir setengah long term holder itu dalam keadaan loss. Sedangkan untuk cycle kali ini kita melihat angkanya di 32% kurang lebih. Jadi kalau misalnya berdasarkan data ini dan kalau misalnya history akan berulang, maka harusnya kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom. Oke, itu adalah untuk yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah total supply held by long-term holders. Ini adalah beberapa data yang menunjukkan apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang layar gitu. Sampai sekarang, long-term holder secara eksponensial itu masih terus mengalami kenaikan, guys. Oke, terus mengalami kenaikan, dan ini adalah tipikal saat-saat dimana kita menemukan bottom bear market. Ketika kita sudah mencapai sebuah puncak gitu ya, kalau misalnya kita mendapatkan drop seperti ini, berarti long-term holder kebanyakan distribusi. Oke, distribusinya ketika kapan? Ketika kita mencapai all-time high baru, menuju ke bull cycle top, itu cenderung long-term holder terus-menerus melakukan distribusi. Artinya mereka distribusinya juga bertahap gitu. Sebelum pada akhirnya kita masuk ke bear market, long-term holder kembali masuk. Oke? Dan sampai kita melihat ada puncak di long-term holder dan kita juga udah mencapai bottom di bear market. Nah, kali ini kita juga melihat pattern yang serupa terjadi. Ketika kita break di atas all-time high yang baru, kemudian long-term holder itu udah start melakukan distribusi, guys. Oke? Sampai pada akhirnya kita melihat bull top di sini, oke, atau top dari bull cycle kemarin,
Dan akhirnya kita masuk ke bear market. Kali ini kita juga udah melihat long term holder start lagi masuk akumulasi secara terus-menerus. Dan kita sekarang udah melihat ada semacam stagnansi, walaupun kali ini kita kembali mendapatkan sedikit spike lagi ke atas. Dan apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di sini, di mana ketika kita udah melihat ada sedikit stagnansi di long term holder atau total supply held by long term holder, itu kita udah menemukan bottom bear market. Jadi kalau misalnya dari data ini, maka sebenarnya ditunjukkan bahwa kita harusnya sudah berada di bottom. Itu ya. Kemudian dari data yang lain juga, number of accumulation addresses atau jumlah alamat yang sedang melakukan akumulasi itu juga terus-menerus naik. Masih fine-fine saja. Number of addresses with a non-zero balances itu juga terus mengalami kenaikan. Dan ya, itu adalah semua data yang terjadi di belakang layar. Apa yang sedang terjadi selain harganya yang terus turun, guys. Nah, kita juga harus mengulik lebih dalam. Nah, kita bisa mengulik lebih dalamnya dari data on-chain ini. Kita melihat long-term holder masih melakukan akumulasi secara terus-menerus. Oke, jumlah alamat yang melakukan akumulasi juga terus-menerus meroket. Dan jumlah alamat yang sudah memegang lebih dari atau sama dengan 1 Bitcoin, itu juga terus-menerus meningkat. Alias sampai sekarang tentunya orang-orang masih terus melakukan akumulasi, walaupun mungkin bukan whales ya di sini, mungkin non-zero balance itu termasuk juga para ikan teri yang kecil-kecil, retail-retail seperti kita-kita gitulah. Jadi ini adalah untuk artikel yang pertama. Kalau misalnya kalian pengen data yang lain lagi, saya masih banyak guys, tenang aja. Nah, kita juga bakalan lihat dari segi fractal pattern, dan saya ambil beberapa yang menarik gitu ya. Pertama dari CryptoNope, dia mengatakan the macro M pattern is seen throughout all indices and is associated with a correction phase needed for the upcoming rally mode. Jadi dia mengambil pattern yang mirip dengan yang terjadi di Bitcoin sekarang dengan yang pernah terjadi sebelumnya di beberapa aset kelas lainnya. Di sini S&P 500, ini Nasdaq, ini DJI. Dan ketiganya sempat membuat pattern yang mirip dengan Bitcoin, di mana kita membuat double top, tapi top yang kedua itu selalu lebih tinggi daripada top yang pertama, alias kita hanya membuat semacam fake out, dan kemudian kita mendapatkan sell off yang masif banget. Oke, jadi kita membuat M pattern di sini. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kita kemudian mendapatkan rally yang luar biasa kencang. Ini di SPX. Di Nasdaq, hal yang sama juga terjadi. Kita rally kencang, kemudian kita membuat double top, di mana top keduanya juga lebih tinggi sedikit daripada top pertamanya, alias kita juga membuat fake out ke atas, dan kemudian kita mendapatkan sell off yang masif. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita kemudian mendapatkan rally yang sangat kencang ke atas. Di sini juga sama, DJI. Kita membuat M pattern, dan akhirnya kita rally sangat kencang ke atas. Yang perlu kalian perhatikan adalah, di sini, walaupun kita membuat lower bottom, ini lower bottomnya nggak jauh dari bottom sebelumnya. Di sini juga sama, nggak terlalu jauh dari bottom sebelumnya. Di sini juga sama. Dan di sini, kalau kita lihat secara kasat mata, memang patternnya itu mirip, guys. Oke, cuman so far tentunya kita belum bisa garansi apakah kita juga akan melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di sini. Jadi ini hanya sebuah fractal pattern yang boleh aja kalian percaya, boleh aja enggak gitu ya. Tapi dari segi patternnya memang ini terlihat cukup mirip. Oke. Dan kemudian juga dari satu data ini menunjukkan bahwa potential bottoming pattern is in play for Bitcoin. Alias data ini menunjukkan ada fractal pattern juga yang terjadi antara yang terjadi sekarang dengan yang terjadi di bear market sebelumnya. Ini adalah trend score pattern. Nah, ketika kita mencapai bottom bear market di cycle sebelumnya, trend score pattern-nya itu membuat ada semacam pattern di mana ada warna keunguan yang sangat pekat di sini sebelum pada akhirnya kita konsolidasi dan mulai start ke orange-an warnanya di sini. Dan pada akhirnya kita udah mencapai bottom bear market. Nah, kalau kita lihat juga dari patternnya di sini itu juga mirip, guys. Kita udah mendapatkan drop yang cukup dalam, kemudian kita mendapatkan ada trend score yang juga mirip. Pertama diawali ungu yang sangat gelap gitu ya, sampai sekarang kita udah mulai start ke orange-an warnanya, lebih ke arah orange. Nah, kalau dari segi data ini juga udah menunjukkan bahwa kita udah berada di bottomnya. Jadi sekali lagi, hampir semua data on-chain menunjukkan antara kita sudah dekat dengan area bottomnya atau kita sudah berada di bottomnya. Sekali lagi, ini kita berbicara dari perspektif data on-chain, guys.
Oke, ini ada datanya, bukan opini saya pribadi. Ini boleh kalian percayai, boleh kalian tidak percayai. Dan juga sekali lagi data on-chain ini bukan kalian pakai untuk short term trade, tapi untuk mid term sampai long term. Karena pasti akan ada argumen, tapi kan kok kondisi kali ini berbeda kok. Ya kan? Kondisi geopolitik lagi parah. Kondisi ekonomi global lagi parah. Bla 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 bla. Oke, saya juga respect dengan pendapat itu. Cuma sekali lagi, kita bahasnya di sini dari perspektif data on-chain-nya. Di luar dari hal-hal yang tadi kita sebutkan, seperti geopolitik, keadaan ekonomi global, dan sebagainya. Pure berdasarkan data on-chain. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak merasa nyaman masuk ke market, yang nggak ada yang maksain kalian masuk ke market gitu guys. Kalau misalnya kalian masih pengen nunggu 10.000, pengen nunggu 8.000, fine-fine saja, sah-sah saja. Cuman saya selalu sampaikan ke kalian bahwa yang perlu kalian lakukan hanyalah jangan terlalu fanatik ke salah satu scenario. Pastikan kalian ada plan B, jangan sampai kalian terlalu fanatik nunggunya 10.000, 8.000. Kalau ternyata nggak nyampe dan kita terlanjur membentuk cycle baru, ujung-ujungnya kalian beli di all-time high yang baru. Dan itu harusnya agak nyesek gitu guys. Jangan sampai itu aja yang terjadi ke kalian. Gitu ya. Tapi jangan juga guys, lakukan hal yang sama dengan yang terjadi sama abang ini gitu ya. My crypto are down 90% already. They cannot go down much further before it pumps. Jadi abang ini karena mungkin nyangkutnya parah gitu ya. Lalu dia meluk istrinya dari belakang, yang gitu kan. Kriptonya udah down nih, udah turun 90%, nggak mungkin turun lagi gitu. Kasih kode-kode gitu. Lalu istrinya bilang, ya udah deh ambil dompetnya. Jadi pada intinya adalah abangnya pengen minta duit lagi untuk investasi gitu. Karena duitnya mungkin udah hilang 90%, tapi katanya nggak mungkin turun lagi nih. Pasti bakal ngepam dulu sebelum turun. Jadi minta duit dulu gitu. Nah ini jangan sampai kalian lakukan guys. Investasikanlah uang-uang yang memang kalian sudah jatahkan untuk investasi. Uang dingin. Bukan uang yang pengen kalian pakai sehari-hari, kalian investasikan ke kripto. Terlebih lagi kita berada di bear market, kalian nggak tahu selesai bear marketnya kapan. Maka, cara paling amannya adalah selalu pakai uang dingin. Nggak modelnya seperti ini. Oke? Nggak minta sama orang tua lagi. Pak, saya minta lagi uang deh. Nggak mungkin turun lagi kriptonya. Jangan seperti itu. Kau minta sama istri seperti abang ini. Jangan deh, jangan. Jadi, pastikan kalian memang sudah mempunyai jatah untuk investasi di tabungan kalian gitu ya, dan itu yang kalian pakai. Oke, nggak usah buru-buru guys, pelan-pelan saja akumulasinya. Karena sekali lagi, kalian nggak tahu kita bear marketnya bakalan sampai kapan. Kalau misalnya kalian memakai uang-uang yang memang kalian akan pakai 1 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan lagi, kemungkinan besar kalian bakalan panic selling kalau ternyata sewaktu-waktu kita tiba-tiba di-dump lagi. Gitu ya. Jadi itu adalah pesan moral untuk hari ini gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih kemarin belum sempat mendaftar, masih ada kesempatan bagi kalian untuk mendaftar di Huobi dan mendapatkan potensial red packet atau angpau, sekaligus juga ada potensial reward hingga 5 jutaan rupiah plus 90.000 token SHIBA bagi kalian pengguna baru yang mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi tunggu apa lagi? Huobi merupakan salah satu exchange terbesar di dunia dengan berbagai fitur yang tentunya sudah lengkap banget dan bisa kalian manfaatkan. Dan pastinya gampangnya adalah dengan mendaftar link yang ada di kolom description box di bawah dan kemudian kalian mendapatkan reward-reward menarik di sini. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, melanjutkan penjelasan kita yang kemarin guys, saya sampaikan bahwa kalau misalnya bulls memang tetap pengen mempertahankan area di sini, saya pengen secepatnya juga mereka menunjukkan ke kita bukti bahwa mereka masih ada di sekitaran sini. Dan daily chart kemarin menunjukkan persis hal tersebut. Dimana kita kembali closing dengan candle bullish engulfing guys. Ini adalah sebuah candlestick pattern yang cukup bullish. Walaupun tidak selalu berhasil, tapi dominannya kita melihat akan ada pelanjutan kenaikan ketika kita mendapatkan ada bullish engulfing setelah ada penurunan yang cukup signifikan. Maksud saya apa? Maksud saya seperti ini guys. Ketika kita mendapatkan ada drop yang signifikan seperti yang terjadi di sini, kemudian kita melihat ada bullish engulfing, biasanya kita akan melihat penerusan ke atas. Di sini juga sama. Kita melihat ada bullish engulfing, kita kemudian melihat penerusan ke atas. Kita mendapatkan penurunan yang signifikan, ada bullish engulfing, kemudian kita melanjutkan kenaikan ke atas. Yang gagal yang mana? Ada juga yang gagal, jangan khawatir. Di sini juga bullish engulfing, ya kan? Kita turun signifikan, bullish engulfing, kita kemudian naik lagi.
Yang gagal di sini. Kita turun udah cukup signifikan, kemudian kita melihat ada bullish engulfing, tapi pada akhirnya gagal untuk meneruskan kenaikan. Walaupun kita sempat break di atas candle tersebut, tapi itu hanya sebuah fake out. Maka tentunya sekali lagi namanya technical analysis itu semuanya bentuknya probability, guys. Nah, kalau misalnya kita melihat candle seperti ini, saya juga secara teori tentunya mengatakan bahwa kita cenderung probability-nya lebih tinggi akan melanjutkan kenaikan. Karena adanya bullish engulfing candle, ditambah lagi kita sekarang udah closing di atas area key levelnya lagi, di sekitar 19.200-an. Jadi itu adalah dua indikasi baik menurut saya. Dan yang perlu kita lewati berikutnya adalah kalau misalnya kita pengen nih guys, memang membuat wave kedua dari sini, itu adalah break dari trendline besar di sini. Ini adalah trendline yang sangat amat krusial. Kenapa? Karena ini sudah tercipta dari bulan November 2021 kemarin. Berkali-kali kita menyentuh di sini, itu selalu mendapatkan rejection. Terakhir kali itu di sini, guys. Oke, jadi ini adalah sebuah trendline yang cukup valid. Dan kalau ternyata kita mampu break dari trendline ini, menurut saya chance-nya cukup tinggi bahwa kita akan kembali melanjutkan dan membuat wave kedua ke atas, mungkin menuju ke sekitaran area 28 sampai 30 ribu dolar. Oke? Tapi tentunya itu masih cukup jauh untuk kita bahas. Sekarang kita bahas yang dekat-dekat dulu, guys. Mungkin di time frame yang lebih kecil, di 1 hour chart. Sekali lagi, kalau misalnya kita perhatikan secara pattern, yang bisa kita lihat sekarang adalah potensial apa, guys? Potensial terciptanya double bottom di sini, kan? Neckline-nya adalah di sini. Dan kita kalau misalnya mampu break di sini, ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita breakout dari neckline potensial double bottom di sini. Yang kedua, kita juga udah break dari sebuah area resistance yang sebelumnya juga menjadi area yang sangat kuat. Oke, di sini 19.500 sampai 19.700 yang sebelumnya merupakan major support. Berkali-kali kita tertahan di sekitaran area di sini, kemudian kita flip menjadi area resistance dua kali, dan kalau kali ini kita mampu closing di atas area tersebut, maka kita mendapatkan banyak sekali indikasi positif, guys. Di daily chart kita melihat adanya candlestick bullish engulfing, sekaligus kita sudah melihat daily candle closing di atas area key levelnya lagi. Kedua, kita melihat di time frame yang kecil 1 hour chart itu kita berpotensi membentuk double bottom, dan kalau kita break dari area di sini itu udah break dari neckline-nya. Sekaligus juga kita sudah break dari area resistance. Maka kalau misalnya kita mendapatkan hal seperti ini dan kita mendapatkan bullish continuation pattern dari sini, ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk ke market. Walaupun jujur saja ya guys, kemarin saya sudah sempat masuk ke market, oke, tapi ini bukan futures ya, saya ambil di spot, oke, dan masuknya di sekitaran 18.700-an. Saya meresikokan portofolio saya, oke, karena ini pure berdasarkan risk and reward guys, oke. Saya memproteksi diri saya di mana? Saya memproteksi diri saya itu di ini posisi open saya ya. Saya proteksi diri saya di bawah low dari sini guys. Ini adalah 17.600 area low terakhir. Saya proteksi diri saya di bawah itu. Dan saya bisa mendapatkan potensial reward. Kalau misalnya ternyata memang kita akan menuju ke area 30.000, itu 6:1. Jadi bagi saya, itu adalah sebuah trade yang sangat baik. Oke, walaupun tentunya ada resiko bahwa saya akan loss, tapi saya tetap ambil trade ini. Kenapa? Karena dari segi RR-nya itu luar biasa besar. Oke, nggak usah muluk-muluk deh. Kalau anggapan kita hanya mampu untuk nyampe ke area high terakhir di sini, itu 4:1. Oke, atau kita hanya mampu nyampe ke sekitaran area di sini, itu 2,6:1. Jadi, nyampe ke target manapun, menurut saya RR-nya itu memadai. Dan saya siap dengan resiko loss tersebut. Oke? Jadi, untuk sementara, ya kalau untuk yang ini adalah swing trade saya. Tapi kalau untuk short term trade, maka saya akan lebih memilih untuk menunggu tadi. Menunggu apa? Dia break, kemudian bullish continuation pattern, ini adalah trade bagi saya. Ini untuk short term. Tapi untuk swing trade, saya sudah masuk dari sini. Dan ya, ini adalah buktinya. Oke, so itu dia guys. Dan tentunya guys, ada potensial setup kita gagal gitu kan, terinvalidasi. Lalu titik invalidasinya apa? Titik invalidasinya ya simple banget guys. Simple banget, titik invalidasinya adalah kalau
kita memang tidak mampu break di atas area ini dan kemudian kita malah kemudian sell off dan mendapatkan semacam bullish continuation pattern di sini. Nah, ini adalah chance bagi saya justru untuk kembali melakukan short. Dan mungkin kalau hal ini yang terjadi, saya akan mencoba untuk close swing trade saya di area break even saja. Karena dengan adanya hal ini, kemungkinan besar kita akan berarti menuju ke lower low baru. Oke, jadi itu aja skenario yang bisa menginvalidasi hal yang saya sudah expect terjadi berikutnya di Bitcoin. Yaitu adalah apa? Kita akan kemungkinan melanjutkan kenaikan ke atas dari beberapa alasan yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi sekali lagi guys, ini bukan financial advice. Jangan sampai kalian tiba-tiba langsung long, pakai leverage yang luar biasa besar. Itu tidak pernah saya anjurkan. Oke, cara paling aman untuk masuk apa? Kalau saya jadi kalian dan saya pengen masuk untuk short term trade, maka yang tadi saya sampaikan adalah saya tunggu dia break, kemudian consolidate di sekitaran area di sini. Ini adalah chance bagi saya untuk masuk, karena kalau misalnya dari sini, secara RR juga pastinya akan baik. Kalau untuk short term trade, saya cukup memprotek diri saya di sini, dan saya mempunyai potensial rewardnya, nyampainya ke sini. Kurang lebih ya 1:2 lah kalau itu. Oke? So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah selama ini support channel ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.